kedua, untuk pengendalian jamur dari awal saya sudah lakukan sampai 3 kali mengganti jenis fungisida yang berbeda. Jadi pertama saya menggunakan TAP, kedua saya menggunakan Topsin atau metilthiopanat, dan juga saya menggunakan tandem. Jadi saya aplikasi dari 0 sampai usia 30 hari itu TAP, dari 35 sampai 50 itu saya menggunakan metilthiopanat, terus dari 60 dan seterusnya saya ganti dengan tandem. Tandemnya kan trichonaconazole itu bahan aktifnya. Tapi pada kenyataannya tanaman padi saya ini masih kena. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat tani untuk membahas yang namanya jamur patah leher pada tanaman padi. Ya. Tanaman padi itu ada beberapa penyebab dari patah leher itu sendiri ya. Yang pertama penyebabnya yaitu memang dari varietas itu sendiri yang memang rentan terkena patah leher. Yang kedua, penanggulangan hama jamur atau jamur dari awal yang tidak tuntas. Itu makanya saya sering sampaikan sahabat tani untuk pengendalian jamur diusahakan tuntas sejak awal. Yang berikutnya yaitu pemberian pupuk yang kurang berimbang, itu juga bisa berpengaruh. Yang berikutnya yaitu kelembapan atau cuaca yang ekstrim ya. Yang berikutnya yaitu pemberian air atau tanaman padi yang selalu tergenang itu juga rawan terkena patah leher. Nah, dari beberapa poin itu semua sudah saya lakukan. Atau yang pertama, saya menggunakan benih hibrida. Benih hibrida ini Hibridantara 8 ya. Kalau kita bicara soal benih hibrida, seharusnya memang kalau benih hibrida ini tahan terhadap patah leher. Yang kedua, untuk pengendalian jamur dari awal saya sudah lakukan sampai 3 kali mengganti jenis fungisida yang berbeda. Jadi pertama saya menggunakan TAP, kedua saya menggunakan Topsin atau metilthiopanat, dan juga saya menggunakan tandem. Jadi saya aplikasi dari 0 sampai usia 30 hari itu TAP, dari 35 sampai 50 itu saya menggunakan metilthiopanat, terus dari 60 dan seterusnya saya ganti dengan tandem. Tandemnya kan trichonaconazole itu bahan aktifnya. Tapi pada kenyataannya tanaman padi saya ini masih kena, yang namanya ini ya, patah leher. Padahal untuk pupuknya, pemberian urea pun sudah saya kurangi. Saya kurangi itu hanya menggunakan 10 kilo per 1250 meter persegi. Tuh. Untuk airnya, karena air saya ini kan airnya itu mudah saya atur, jadi saya tiap pemupukan itu pasti saya keringkan dulu atau saya kurangi airnya, jadi tidak selalu tergenang. Memang kalau di pagi hari ini kondisi embun itu sangat tebal sekali. Nah, seperti ini ya,
Ini contohnya, saya nggak berani tuh sahabat, takut menulari yang lain ya. Nanti saya tunjukkan saja ke sahabat. Nah, untuk baut patah leher sendiri itu ciri-cirinya ketika kita cabut itu masih keras, tetap kalau beda dengan beluk ya. Beluk kalau ketika kita cabut itu mudah dan juga batangnya pun layu. Nah, ini untuk pengaplikasian pupuk jamur, obat jamur itu saya aplikasi tap itu sampai 3 kali ya. Satu bungkus itu saya habiskan sahabat. Untuk topsinnya saya juga 3 kali, tandemnya itu baru atau trikonazolnya itu atau bahan aktif azol itu saya menggunakan baru sekali. Tapi ya ini masih terkena gitu loh. Kalau dari melihat dari daun, sahabat tani bisa lihat lah, daun tanaman padi saya daun peniranya sangat sehat sekali. Nah, setelah saya melakukan pengecekan di tanaman saya ini, ternyata eh, yang kena yang namanya patah leher ini yaitu dimana burung pipit itu sering hinggap sahabat. Jadi sering hinggap. Nah, kemungkinan ini baru pemikiran saya saja. Jadi menurut prediksi saya, burung pipit ini hinggap di beberapa tanaman, mungkin di luar sana lah, di luar lahan saya ini, itu hinggap di pangkal atau di batang padi yang terkena jamur atau juga bisa terkena patah leher. Jadi setelah dia hinggap dari tanaman yang terkena patah leher terus hinggap ke tanaman yang sehat, itu juga secara tidak langsung sporanya menempel di tanaman kita yang sehat. Nah, itu ya, itu baru pengamatan saya. Nanti juga saya akan amati lagi. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang daerahnya daerahnya tidak banyak burung pipit mungkin akan berbeda ya. Tapi kalau secara pengamatan saya itu seperti itu. Jadi di mana burung pipit itu sering hinggap, di sanalah namanya eh, pen apa studi atau penelitian lagi lah, pengamatan terkait penggunaan pupuk daun. Pupuk daun ini apakah berpengaruh pada jamur patah leher ini atau patah leher pada tanaman padi kita? Takutnya karena kan saya kemarin penggunaan, mungkin di video sebelumnya saya sudah apakah saya karena penggunaan pupuk daun itu Gandasil B itu sampai 25 gram per tangki 16 liter itu apakah berpengaruh. Nah, ini kan baru aplikasi. Nah, nanti di video sebelumnya yang akan datang nanti saya akan coba lihat. Nah, ini saya kan sudah tidak aplikasi lagi pupuk daun karena ini sudah terakhir ya untuk tanaman padi saya ini. Nanti saya akan cek bagaimana gitu. Nah, ini ya, itu dari beberapa pengamatan saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani ya. Jadi di sini saya hanya membagikan apa yang saya alami di lahan saya. Jadi apa yang saya alami di lahan saya ini, hal-hal buruknya itu tidak terjadi pada sahabat tani. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti kalau sahabat tani bisa komentar di kolom komentar ya. Maaf yang mungkin beberapa komentar belum bisa saya jawab terkait kesibukan saya. Dan nanti saya usahakan tetap saya akan jawab. Sekian dan terima kasih. Salam sehat ya. Salam satu luhur. Istimewir.